Bab 128. Apa yang kamu lihat? Ah, apa yang kamu lakukan? Claire mengeluarkan suara kaget ketika dia menolehkan kepala melihat kondisi punggungnya. Jangan bergerak. Colden mengerutkan kening, dengan tidak mengerti melihat resleting punggungnya. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa ditariknya sampai rusak. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Claire sangat marah. Jika resleting rusak, bagaimana dia bisa keluar? Terpikir rencana cermat hari ini akan hancur, Claire menjadi sangat marah dan hatinya ikut terkepal erat. Tidak perlu dilihat, Colden, apa kamu sengaja? Awalnya Colden ingin membantunya memeriksa, tapi setelah mendengar dia berkata seperti itu, gerakan di tangannya juga berhenti. Dia mengangkat kelopak matanya dan mata yang gelap menatap dia. Apa di matamu aku adalah orang seperti itu? Kalau tidak. Claire marah sampai mata memerah. Apakah kamu tahu aku mempersiapkan rencana hari ini dengan teliti? Ini pertama kalinya aku membahas kerja sama setelah sangat lama masuk ke Yes Corp. Bisakah kamu serius sedikit? Sengaja mengganggu, lalu mengatakan aku merayu pria. Yang penting aku di matamu adalah wanita genit, wanita yang memikirkan cara merayu pria. Ketika dia berkata dengan marah, mata Colden pelan-pelan gelap sesuai dengan perkataannya. Selesai Claire berkata, matanya sedikit merah. Ketika dia hendak dengan tegak berbalik badan, ada satu jas yang diletakkan di tubuhnya, sehingga gerakan Claire tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan kaget. Pakailah seperti ini dulu. Setelah memberinya jas, tubuh Colden hanya tersisa satu kemeja putih dan tatapannya membawa rasa arogan. Memakai jasnya. Meskipun tidak ingin, tapi Claire tidak berdaya. Dia tidak mungkin keluar dengan punggungnya yang terlihat, kan? Akhirnya Claire melototnya dengan kejam, lalu menarik erat jas di tubuh, kemudian membuka pintu dan keluar. Kebetulan manajer restoran memanggil seseorang datang, saat ini bersiap untuk membuka pintu. Siapa yang tahu pintu sudah terbuka sebelum dia perbaiki. Kemudian seorang wanita keluar dengan mata merah. "Ai, mengapa kamu keluar dari dalam? Bukankah kunci pintu ini rusak?" Lalu melihat Colden keluar dari dalam, dia sedikit kaget, kemudian manajer menolehkan kepala untuk melihat sosok yang berlari cepat itu, juga melihat Colden yang duduk di kursi roda. Tiba-tiba tahu apa yang terjadi. Ternyata dua orang ini di dalam. Colden melirik ke sini dengan dingin, sebelum pemikiran sebelumnya muncul, seluruh tubuh dia memancarkan tekanan sehingga membuat manajer tidak bisa mengatakan sepatah kata. Ekspresi manajer berubah ketika melihat dia, bukankah itu CEO-ye? Tidak disangka dia ada di sini. CEO-ye. Manajer menyapa. Colden dengan ekspresi dingin merapatkan bibir, lalu berkata, apa yang baru saja kamu lihat? Manajer, tidak melihat apa-apa. Hei. Colden dengan puas tersenyum, kerja yang bagus, aku akan menambah bonus tahunanmu. Manajer langsung tertawa menyanjung, terima kasih CEO-ye, kuncinya rusak, jadi aku perlu mencari seseorang untuk memperbaiki kunci ini, silakan CEO-ye kerja dulu. Colden meliriknya, cukup pintar, dia menarik dasi, lalu memutar kursi roda untuk pergi. Tunggu dia pergi, manajer restoran menolehkan kepala untuk melihat dua orang yang di belakangnya, cepat perbaiki kunci pintu. Dalam hati dua orang ini memberengnya dengan tidak berdaya, kunci pintu ini baik-baik saja, bagaimana memperbaikinya? Apa menggunakan udara untuk memperbaiki? Asteris. Ketika Claire muncul kembali di atas meja, tubuhnya bertambah satu mantel pria. Jadi Siska dengan tatapan aneh melihatnya, hanya pergi ke kamar mandi, mengapa? Andri lebih tenang dari Siska, melirik jas di tubuhnya, lalu menarik kembali tatapannya. Setelah Claire masuk tidak lama, Colden juga kembali dan jas di tubuhnya sudah tidak ada. Siska mengedipkan mata, merasa bahwa dia telah mendapatkan beberapa informasi yang luar biasa. Arthur Xiao. Perlukah begitu canggung? Itu.
Claire menahan rasa tidak tenang dalam hatinya, mengeluarkan dokumen proyek yang disiapkan dan meletakkannya di meja. CEO Han, kamu sangat sibuk di hari biasa. Aku beruntung dapat mengundangmu makan siang di hari ini. Benar-benar kehormatan bagi perusahaan kami. Silakan kamu melihat dokumen ini dulu. Dia meletakkan dokumen ini di meja. Akhirnya membahas topik utama, Siska pun menghela nafas lega, mengambil dokumen, lalu melihat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Kebetulan Colden juga datang ke sini, bir dan makanan telah disajikan dengan lengkap. Ketika pelayan menuangkan bir untuk mereka, Claire merasa hatinya sakit saat melihat aliran cairan itu. Huars, semua itu adalah uang. Andri memperhatikan ekspresi sedihnya, sehingga bisa menebak sesuatu dan matanya ada rasa tawa. CEO Han. Terdengar suara dingin Colden, sehingga menarik kembali kesadaran Andri. Andri mengangkat matanya, jadi menatap mata Colden yang di udara. Beruntung bisa bertemu kamu. Dua orang bersulang. Pada saat ini, pintu restoran didorong buka oleh orang secara buru-buru. Seorang gadis cantik mengenakan setelan pink muda yang fashion berlari masuk dan mulai melirik sekitar. Ketika dia melihat Claire dan Andri duduk berhadap-hadapan, ekspresinya langsung berubah dan dia mulai berlari ke sana. Sally tiba-tiba teringat sesuatu, ketika dia baru berlari 2 langkah. Bukankah akan menunjukkan rasa takutnya jika dia berlari ke sana dengan buru-buru? Kakak sangat pintar, jika dia menunjukkan kesalahan di depannya, dia mungkin akan ketahuan. Terpikir sampai sini, meskipun Sally panik, juga tidak berani berlari ke sana. Hanya bisa menahan rasa cemas di hati, lalu mendekati mereka dengan senyum. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu kembali? Claire. Sally berkata setelah mendekat, suara dan matanya penuh harapan. Penampilannya yang imut seperti tampak yang senang setelah dia mengetahui kakaknya kembali ke dalam negeri. Sally. Setelah Claire mendengar suaranya, dia mencibir mulut, kamu telah datang. Sally langsung berjalan ke depan Claire, lalu berdiri dan batuk dengan suara kecil, sekretaris Su juga ada di sini, apa kalian sedang membahas kerja? Siska menganggukkan kepala. Andri tetap tidak berekspresi. Maaf kakak, aku tidak tahu kalian sedang membahas kerja, aku mendengar supir mengatakan kamu tidak naik mobilnya setelah turun dari pesawat, jadi aku datang mencarimu, tidak disangka. Setelah berbicara sampai sini, wajahnya membawa rasa minta maaf. Andri akhirnya menengadahkan kepala melihatnya dan suara sangat tenang. Tidak apa-apa, duduklah. Terima kasih kakak. Sally bergegas duduk di samping Claire, tampak dia terlihat senang dan penuh harapan, sebenarnya dalam hatinya sudah berdebar. Setelah duduk, baru menyadari Colden ada di sini, mata Sally menjadi terang dan menyapa dia. Tuan muda Ye juga di sini, halo. Colden menganggukkan kepala, termasuk menanggapi. Awalnya hanya ingin membahas kerjasama, hasilnya acara makan ini tiba-tiba tambah 2 orang. Colden dan Sally. Tiba-tiba Claire tidak tahu bagaimana mendiskusi, benar-benar membuat orang tidak tahu harus berbuat apa. Bersambung.